Hai guys, balik lagi sama kita di channel Sekitar Bela Diri. Terima kasih buat dukungan semuanya, dan bantu terus dalam dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih guys. Oke friend, selamat malam. Ini kelanjutan dari part ketiga ya. Saya akan masih saya akan masih berbagi pengalaman misteri, menggali apa yang pernah dialami oleh narasumber. Oke, kembali to the point saja tanpa basa-basi. Bro. Hey bro, what's up my man? Hey. Asep, ngomong-ngomong kita tuh lagi di mana ini teh? Ini lagi bisa dibilang ini lagi di alam bebas teman-teman. Ya. Kita sedang di hutan ya. Ya, kaki gunung. Kaki gunung, tepatnya mungkin ini tempat wisata, tapi nggak perlulah kita sebutin tempat wisatanya. Tapi bener tempat camping ya? Itu tempat camping. Ya. Hiking dan camping. Hiking dan camping, betul. Ya. Mantap. Teman-teman, gini Bang Haji. Mas, ya. Saya akan, ini kan Bang Haji ini asli dari sini nih. Maksudnya lama tinggal di sini. Lama tinggal di daerah ini. Dari kecil sampai remaja sampai dewasa sekarang, saya yakin lah apa itu yang dialami, apa itu sesuatu yang dialami, pasti lebih dari sekali dua kali. Apapun itu lah gitu ya. Nah kira-kira ini kan hobi Kang Haji Henry kan hiking juga nih, hiking juga, terus camping juga. Pernah nggak misalkan mencoba sendiri, camping sendiri, hiking sendiri, camping segalanya sendiri, itu merasakan hal-hal aneh gitu, berada di tengah hutan, apakah dari suara, apakah dari pergerakan gitu. Pak Asep, maaf nih, dengar-dengar tuh Bang Aji tuh bukan cuma jaga tiket dan ini juga, dia masukin data-data orang yang camping. Oh, ya, Ya, sampingan saya. Oh, sampingan Ya. Kang Henry ya. Betul, Oke, Pak. oke. Dia dipercaya sama orang di sini untuk masalah tiket ya Pak Haji ya, Betul Pak Jo. dan pencatatan siapa aja, data-data dirinya. Jadi jelas ya yang masuk ke hutan itu, jadi datanya dipegang ya, ada. Itu karena apa? Sebelumnya belum pernah gitu. Nah, setelah ada kejadian nanti diceritain Pak Haji, ada sistem pencatatan biodata. Iya. Takutnya kenapa Kita kenal apa namanya, singkatnya kita kalau pegang data kan gampang ngeceknya ya. Tapi itu dulu Pak. Sekarang mah kan karena ada wisata yang baru, jadi enggak lagi kayak gitu. Udah lagi kayak gitu ya. Karena ada wira swasta, Enggak lagi ya. Oh iya. Terus nah kembali lagi Kang Haji nih. Ada nggak sesuatu yang pernah dialami ketika Kang Haji terus yang dialami ketika saya mau nanya nih, pernah nggak camping sendiri? Saya camping sendiri pernah. Pernah Pak. Pernah mengalami di sana itu mengalami hal-hal sesanting nggak kira-kira? Iya, pernah. Mengalami. Terus pernah ada kejadian ya seperti kan umumnya biasanya kan kalau misalkan ada orang camping hiking itu kan nggak mulus-mulus aja. Ya, pernah nggak ada kejadian kayak orang hilang, orang nyasar, kok jumlahnya jadi rubah, pernah nggak? Bapak ini bisa baca pikiran saya. Saya mau cerita. Gitu maksudnya. Oke teman-teman. Baca gue udah bisa baca saya. Enggak, ini saya nerka-nerka aja. Iya, Nerka-nerka ajaib aja. ya. Bukan aja. Ini benar teman-teman, tanpa apa ya? Ini teman-teman ini tanpa settingan. Briefing, tanpa apa saya nggak tahu ini. Jadi kita bisa tahu ya. Enggak disetting, enggak dibuat-buat. Jadi ini jadi mungkin kebetulan. Ya. Karena memang yang terjadi ketika hiking itu banyak nggak selalu musuh aja kan, banyak kejadian-kejadian. Nah saya coba kira-kira disinkron ini pernah enggak gitu nemuin hal-hal yang kayak gitu. Oh pernah berarti ya? Ada. Oke. Oh daun jatuh. Oke, kalau gitu boleh kita berbagi cerita. Baiklah, dengan senang hati ya. Kang Henry.
Berarti udah keberapa kali saya masuk YouTube ya? 1, 2, ini keempat. Oh, baiklah. Pak Haji. Eh, ini kan malam ya Pak ya, supaya nggak terlalu takut atau gimana ya. Maaf ya saya banyak ketawa Pak ya. Gak apa-apa. Dibuat. Bapak mau tahu Mau tahu banget. cerita Jujur. apa yang serem nih yang Boleh. pernah saya alami nih? Boleh, mau tahu banget terus terang. Ini buat teman-teman juga nih. Tuh, teman-teman ya, Buat maaf ya. teman-teman juga. Buat Buat bikin pelajaran ya Pak Asep ya. Iya nih, buat pelajaran kita juga. Baiklah. Soalnya apa yang diucapkan itu yang saya akan tanggung jawaban itu Pak. Iya. Hal yang paling saya takutkan di dunia ini adalah saya pernah mengalaminya dan itu sangat menakutkan sekali Pak. Jadi waktu itu saya, namanya anak muda lah, pernah pacaran Pak ya. Iya. Lagi pacaran saya mau ngenalin pacar saya ke ortu gitu ya. Tanpa sadar hujanan di jalan, dia mandi di tempat saya pakai baju ibu saya salimnya. Iya. Yang jadi masalah adalah celana dalamnya itu mah ketinggalan. Maaf tuh bercanda. Serius ya? Gak apa. Celana dalamnya ketinggalan di hutan atau Di rumah. Oh, di rumah. Dan yang jadi salahnya tuh bapak saya, jaganya saya apa gitu. Baiklah. Maaf teman-teman, bercanda teman-teman. Bercanda. Nanti istri saya marah lagi Pak. Culik aja. Ada beberapa kisah yang akan saya urutkan. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, tentulah sebagai orang-orang sini juga udah pada tahu. Bahkan pengunjung yang pernah kesini pun tahu. Bahkan orang yang, mohon maaf, yang pernah saya tolong pun juga pasti merasa ingat dan tahu. Waktu itu malam Jumat, ada sekelompok anak-anak remaja Pak. Jumat Malam Jumat. Mereka tuh datang sore-sore. Mereka datang sore-sore berapa motor ya? Kira-kira tuh motornya tuh ada 6. Orangnya juga 6 kali 2 aja berapa orang ya? 12 apa ya? 12 atau 10 orang lah. Iya. 10 atau sampai 12. Iya. Dan namanya anak remaja ya. Dengan ambigu mereka, dengan semangat mereka, walaupun ucapan mereka kurang baik gitu ya, didengarnya datang-datang tuh Ya. gitu. Tapi sebagai saya kan tukang kebersihan nih, Betul. tetaplah menjaga servis untuk pengunjung supaya pengunjung tuh nyaman lah. Oke, udah ketemu, mereka datang, kita udah ketemu, nanya lokasi, nanya tiket. Kata saya tuh, saya udah mengingatkan saya dan orang tua saya, si Abah lah, mau kemana jam-jam segini ke atas katanya. Kita mau foto-fotoan di atas. Keadaannya udah sore, kurang lebih jam 4 kan. Logikanya kalau datang sore-sore lah pulangnya jam berapa gitu kan Pak. Iya betul. Dan ya gini teman-teman, gak lama singkat cerita mereka tuh naik ke atas. Registrasi udah, penitipan kendaraan udah, kita yang jagain, mereka ke atas. Dari situ tuh saya udah ada firasat gak enak Pak. Saya tuh bukannya ini Pak ya, bukannya so tahu tuh, bukannya apa ya, soalnya dari mereka datang aja ke hutan udah beda. Perilaku tuh udah lain. mencerminkan iya begitu teman-teman. Udah begitu mereka masuk. Gak lama kemudian, ini jam 9 belum pulang-pulang. Saya kan pertanyaan lah, jagain suntuk lah. Jam 9 belum pulang-pulang, jam 10 belum pulang-pulang, 10 pagi belum pulang-pulang. Belum Bisa malam datang. belum pulang-pulang. Boleh saya sunut rokoknya Pak? Biar sambil supaya hangat juga ini suasana kan malam ini dingin juga ya. Dan itu pengalaman yang merepotkan benar Pak. Dingin banget Pak ya. Iya. Seru ya teman-teman. Nah, Udah gitu terus? Pak, udah mereka naik, nggak pulang-pulang. Saya sama Abah tuh berdoa gitu ya. Semoga mereka cepat pulang Mbak ya, jangan sampai camping. Soalnya mereka nggak bawa ransel, nggak bawa carrier, nggak bawa persiapan. Nah,
cuman gua ya jaket tas biasa paling isinya air atau apalah, makanan ringan gitu. Hiking tapi sore nih, ini aneh aneh sekali gitu. Harusnya kan kalau hiking pagi-pagi kalau lihat jalan-jalan ya, Pak. Pagi-pagi salah penempatan waktu mungkin. Iya. Dari sekian banyaknya orang setengahnya turun Pak, setengahnya turun. Mereka ngos-ngosan dan mereka bilangnya ngelantur nggak jelas Pak. Nah, jadi ngomongnya nggak jelas tebak-tebakan gitu. Karena takut mereka lihat anu lah, karena mereka diputar-putar lah, mereka dipisah lah di atas. Itu kira-kira Kang Hendy itu turun ke bawah itu ke pos jam berapa? Setengah 12 Pak. Setengah 12 malam. Masya Allah. Ya terus lanjut. Jadi ini benar-benar ya saya prihatin juga ya Pak ya, ngeliat situasi mereka ya. Udah gitu separuh lagi turun. Nah yang 2 hilang Pak pada akhirnya. 2 hilang. Udah mereka turun, udah mereka dikasih air, udah istirahat, mereka minta maaf mungkin karena sifat mereka atau sikap mereka datang-datang nggak nyaman lah, nggak apalah, mereka gimana lah. Mereka cerita lihat anu ngerasain diganggu, diputar-putar, dipisah-pisah sama teman-temannya sampai kayak gitu. Padahal berangkatnya barengan ya. Ini aneh, aneh sekali. Bisa gini kan. Aneh Pak. Harusnya nggak sampai hilang tuh yang 2 itu kan harusnya. Iya. Dan waktu itu saya otomatis lah saya mencari ke atas Pak. Sama apa? Sama sendiri. Abah di sana jagain mereka lah, jagain cuma yang warung. Saya itu sendirilah. Itu akan inisiatif sendiri. Itu akan ke atas berani Kak. Masya Allah. Berani kan. Itu hanya pakai senter tadi ya? Pakai senter doang. Senter aja Pak. Masya Allah. Lanjut Kak. Mereka cuma ngasih clue. Habis dari puncak tuh mereka ke anu nggak akan jauh. Saya kan sebelum saya naik ngajak teman-temannya nih, ada yang mau ikut lagi nggak laki-laki, beberapa orang aja. Masa mereka ketakutan Pak. Saya mau lapor pihak kemana, udah jam segitu Pak, nggak akan ada yang nolongin Pak. Nggak ada. Instansi terkait bahkan RT RW pun jam segitu boro-boro Pak. Udah pada istirahat. Ya teman-teman. Oke, singkat cerita saya naik ke atas teman-teman. Saya berusaha punya niatlah keprimanusiaan lah. Pertama mereka pulang, saya cepat bisa istirahat, maksudnya ke sana Pak. Saya di situ betul-betul berpikir terus rasional Pak, supaya nggak yang terjadi buruk nggak terjadi saya sama mereka juga. Dan alhamdulillahnya nggak lama kemudian mereka nyusul. Ada teriak-teriakan, Kang tunggu. Ada yang berani dari salah satu teman-teman mereka yang berani. Yang hilang itu perempuan. Yang laki-laki ada itu Kang tunggu. Mungkin dari cahaya itu dia melihat ada orang jalan ya. Jadi Kang tunggu. Ya karena saya dengar itu ya saya tunggu dan ketemu. Katanya takut, enggak, kita mau cari teman nanti orang tuanya juga marahin kita Kang. Jadi apa boleh buat kita udahlah kita. Saya bantuin Kang tolong ya, maaf repotin nih teman saya tuh hilangnya gini. Nah saya tanya kronologi waktu kamu kepisah itu bagaimana. Katanya kita tuh lagi naik bareng nih. Naik ke atas. Udah di puncak, yang separoh asik nggak tahu kemana bercandaan, yang beberapa orang foto-fotoan, beberapa orang ngobrol. Nah yang hilang itu yang ngobrol yang foto-fotoan yang hilang itu. Cari-cari nggak ada. Yang sibuk foto-fotoan. Pas kita cari-cari nggak ada, kita berpisah nyari orang yang foto-fotoan itu kan perempuan. Panik lah. Nah malah kita yang kesasar. Dasar kita kesasar, kita sepanjang jalan itu nyari teman-teman saya itu nggak pernah benar jalannya, putar lagi. Bahkan saya katanya dengar lihat saya panik, saya di situ bener-bener lari nggak tahu gimana, kepincar lah teman-teman saya. Makanya pas turun tadi nuntutan gitu lah, nuntutan. Makanya jadi terpisah ya. Dan untungnya waktu itu memang ada sinyal. Ada sinyal. Ada sinyal.
Dan nggak lama, dan singkat cerita ketemu gitu, saya sampai ke puncak. Di atas tuh kan ada emak ya. Ya. Saya sampai puncak tuh dari setengah 12 mereka turun, setengah 12 juga saya naik, lebih dikit saya naik sampai jam 1 Jam Pak. 1 ke atas. Tapi berapa lama sih, jam setengah tuh Jam saya naik setengah kan? tuh. Itu malam-malam ya. Malam-malam Itu Pak. akan luar biasa terus terang, Kang. Tidak semuanya orang itu berani seperti itu. Kalau saya belum tentu berani saya. Iya. Terus jika di atas itu gimana, Kang? Akhirnya si cewek ini yang ya berarti yang hilang itu kan dua ya. Itu cewek dua-duanya. Nah, itu singkat cerita ketemunya gimana, Kang? Mereka ketemunya di atas pohon Pak. Masya Allah. Mereka di atas pohon Pak. Satu pohon itu mereka berdua dicari-cari, nggak ada mereka di atas pohon. Itu Singkat cerita, saya cari ke sana ke sini. nggak ada. Saya ke sana ke sini. Ternyata ada di atas pohon. Ada yang nangis-nangis. Saya cari dulu suaranya kemana nih? Kamu tadi di mana terakhir lihat teman kamu? Di sini di sini di sini. Nah. Apa ya bahasa itunya? Bahasa gaulnya kesirap ya, apa? Kesurupan. Kesurupan, Pak. Di atas pohon. Di atas pohon ada yang mindahin, ya. Ya betul, Pak. Astagfirullah. Dia tuh gimana di atas pohon sambil nangis-nangis itu dua-duanya gitu. Dua-duanya. Namanya perempuan atau Pak, kok bisa di atas pohon gitu. Udah sampai di puncak, saya nanya ke emak, si emak ngasih petunjuk nih, coba ke sana. Udah terus saya pamit, udah ketemu ya keadaannya seperti itu ya, otomatis saya naik pohonnya Pak. Itu Saya pohonnya berani tinggi, diri lah. Itu pohonnya tinggi, Kak. Akan berani nyamperin mereka naik kan. Berani karena saya lihat mereka masih manusia, berani Pak. Soalnya itu kan mereka juga antara setengah sadar mungkin ya. Ya, Itu sekarang pas dibantu akan naik ke atas pohon gimana tuh mereka? saya dorong teman yang cowoknya pada apa ya? Ya pada Stay di bawah. stay bawah. Satu lagi yang paling susah Pak, nggak mau diem gitu. Mototin dan itu wajahnya kok begitu ya teman-teman ya. Yang Ini- kesurupan. Posisi jadi ini dua sekaligus kejadiannya, Dua sekaligus. hilang dan Hilang dan kesurupan. nah yang kita pengen tahu sekarang juga ya, saat kesurupannya bagaimana cara menyadarkannya Nah, dan apa kesalahannya kok bisa sampai kesurupan. baik akan saya ceritakan. Hmm. Singkat cerita dalam keadaan kayak gitu kan namanya orang panik, apa ya, nggak ada yang lah berpikir rasional apa. Saya bukan pakarnya untuk hal yang negatif atau positif atau apapun itu yang berbaut dengan dunia alam gaib. Saya bukan pakarnya, tapi langsung saya bawa ke rumahnya emak Semuanya mah di puncak perkemahan di sana tuh. Oh, ada yang tinggal di sana ya. Ada, dikasih minum air hangat, dipijitin sama emak, dikasih air minum air hangat. Mereka nggak sadar Teriak-teriak. ya, karena usia mereka memang terbilang masih remaja Pak. Karena belum mau ambil keputusan, ya udahlah, daripada lama-lama di sini nggak ada hasil, kalian harus cepat pulang, hubungi orang tua kalian, yuk kita gotong teman kalian, kita bopong sampai ke bawah. Nah yang bantuin saya kan 2 orang. Maaf ya, saya nggak ngambil kesempatan dan kesempitan. Pakai tas yang tebal, lalu saya maksudnya kain lah, kain yang tebal lah. Saya gendong pakai tali, saya ikat pakai Dalam tali. keadaan kesurupan akan gendong gitu orang. Iya betul Astaga. Pak, karena emak itu Pajo, jadi teman-teman Pajo, jadi emak itu nggak sanggup gitu, ini mah apa ya, kayaknya beda gitu. Dari sekiannya saya turun itu sambil ngigau sambil apa, udah mah capek, lelah, berat juga Pak. Soalnya Iya. soalnya jalannya posisinya turunan tajam juga. Iya. Soalnya pada ke atas dulu gitu. Turunnya saya turun apa ya, naik ke sana sampai jam 1 pulang saya dia. Jam 3 paling itu. Turun di setengah 4 Setampat. sampai pencarian sampai turun Sampai setengah 4. sampai itu turun ke bawah sampai ke pos, ke tempat akad. Ya. Itu dia masih terus lantur, masih terus lantur. kebetulan orang tuanya udah pada nungguin, Pada nungguin. semuanya ada pada datang, orang tuanya dan nungguin. Dan apa ya, singkat cerita, karena sudah terjadi, karena udah sampai, orang tuanya datang, kita jelasin apa yang terjadi, kita terangkan kronologinya. Di sini saya mau cuma membantu saja Pak, yang namanya
petugas kebersihan, selaku petugas, apalagi ada apalah, terasa seperti diamanati lah Pak gitu. Ya betul betul. Maksudnya kalau nggak ada yang peduli ya siapa lagi Siapa Pak, lagi? kalau bukan sesama. Oh iya Kang, itu kira-kira tahun berapa? Kira-kira 2000. Aduh. Udah lama atau masih berapa tahun ke belakang? Waktu almarhum kakak saya masih ada tuh. Oh, udah lama berarti. Udah lama Udah Pak, lama banget berarti. bisa dibilang Oke. 6 tahun lalu Pak. 6 tahun yang lalu, lumayan cukup lama ya. Cukup lama. 6 tahun lalu. Jadi itu sampai di pos, jadi posisinya dia belum sadar. Dan itu langsung diambil sama keluarganya berarti. Ya? Iya, Oh jadi dipaksa sama dipaksa, keluarganya langsung diambil berarti dipaksa. ya? Betul betul betul. Karena memang batas kemampuan ya si Akang kita hanya sampai di sana aja, soalnya bukan ahlinya kalau untuk bukan untuk hal seperti Ya. menyadarkan gitu ya. Oh ya teman-teman, mungkin dari cerita tadi, Ya. singkat cerita aja, singkatnya begini, saya ngambil kesimpulan. Ini pesan juga buat para teman-teman yang hiking maupun yang hiking camping. Jadi intinya kemanapun kita harus sesuai dengan hati. Tujuan kita ke hiking itu, tujuan kita ke hutan apa sih? Jadi harus pas dengan hati. Itu, Jadi Pak. jangan sampai ada maaf ya, ucapan sombong, sikap tidak sopan. Sikap tidak sopan misalkan Ya. buang air kecil, buang kencing, Ya. tidak permisi. Minimal permisi lah. Ya. Permisi cari tempat yang benar. Jangan sembarangan wear aja gitu kan. Pokoknya nggak butuh kemungkinan kencing seberang tempat ngepek juga. Betul Pak. Betul kan. Terus jaga juga kebersihan. Jadi ya intinya itu sih, jaga sikap, jaga ucapan. Soalnya kan mungkin di ruang tinggal kita manusia yang tinggal, tapi kan ini hutan. Kalau hutan kan identik mungkin apa ya, alam luas ya, gerbang. Iya, intinya itu. Jadi intinya harus kontrol sikap, itu aja sih. Ini pelajaran juga buat saya. Seperti ini Pak, tambahannya seperti Bapak nih tuan rumah. Saya tuh tamu teman-teman, datang ke rumahnya Pak Asep. Aji ini nggak permisi lah, nggak Ibarat apa-apa, seperti tiba-tiba masuk ke rumah ada bakul, ambil nasi makan gitu. Ibarat Sebagai seperti tuan itu. rumah, nah segitulah. Jadi teman-teman. minimal permisi dulu. Yap. Permisi ya. Jadi Betul, intinya kontrol sikap. Nah, Kontrol kontrol sikap. sikap, Jadi tujuan kita misalkan hiking ini, jadi harus pas sesuai tujuan kita hiking untuk Ya. menikmati alam. Jadi jangan ada pemikiran aneh-aneh, jangan ada perkataan aneh-aneh, Ya. jangan ada sikap aneh-aneh. Padahal kalau dihayati untuk hiking, Camping. untuk camping itu kalau dihayati dengan apa ya, niat bersih, refreshing, Refreshing, terus udara, oksigen tinggi loh, air, air betul kan, air mineralnya tinggi. pemandangan, itu sebetulnya yang didapat gitu. Betul. Betul Pak Asep. Sama ada satu, Gimana Kang Jo? ingat gak banyak akhir-akhir ini yang viral-viral nih ya. Ini kan ngomongnya yang viral-viral ini banyaknya di perkotaan. Di perkotaan Seperti contoh, foto cuman bertiga tiba-tiba jadi berempat. tempat betul. Kalau di tempat hiking dan camping pernah nggak sih kejadian gitu? Padahal yang perginya cuma 6 orang, kok dihitung sama kita ada 7 orang. Waktu kita pulang cuma ada 6, pernah nggak sih Bang Aji ngalamin hal itu? Kayaknya tahu ya, ini memang pasaran sih ceritanya. Wah. Bukan karena pasaran loh Pak, karena kita juga pengen tahu nih, apakah di kota aja ada apa kejadian gini? Mungkin nggak sih di tempat camping dan hiking terjadi seperti ini? Ada. Pernah kealamin Pak? Ada lagi cerita nih teman-teman. Ini lanjut Ya, teman-teman. semoga ini. ada hikmahnya dari cerita saya tadi, Mungkin. yang disampaikan sama Pak Haji dan Pak Jo. Jadi teman-teman, saya tuh antara gak percaya dan percaya, tentunya seperti itu kan. Jadi saat dipercayai nggak ada, tapi kalau nggak dipercayai ada gitu. Jadi ibarat punya sendal capit, lu butut gitu, ayah di poyok, ayah di tetangan gitu Pak. Iya. Makhluk punten. Iya. Nah, Itu seperti itu Pak. seperti itu ya. Begini ya, jadi waktu itu saya memang pernah cerita dulu ke Pak Jo juga, tapi akan saya bahas lengkap sekarang sama Bapak saya. Makasih. Jadi waktu itu ada pengunjung Pak,
datang lah kecium bau kumar pak. Bau Alkohol badannya dan dia udah minum berapa gitu ya nggak jelas lah. Tapi untuk attitude baik lah. Baik apa oke. Datang ucapan salam, permisi pak, kita mau hiking kita mau camping, ada berapa orang. Kebetulan waktu itu pas belum ada tempat wira swasta yang baru, saya masih ada kegiatan sampingan sama oknum lah pak. Udah gitu saya dipercaya, alhamdulillah dimandati dan dipercaya lah. Kalau bagian malam kalau nggak ada apa-apa kamu aja yang dikira ya pak. Jadi datang-datang itu mereka mungkin seperti pecinta alam, kayak anak PA tadi ya anak PA gitu. Nah mereka datang-datang bukan pakai motor pak, datang-datang itu pakai kol buntung. Jadi pertama tuh barang-barang. Satu kol buntung, barang-barangnya tuh kalau nggak salah tuh tasnya ada 9. Betul. Orangnya panitia lah mungkin. Itu panitia apa ya atau peserta atau saya kurang mengerti itu ya. Tasnya 9, orangnya ada 3 yang naik gitu. Dengan keadaan seperti itu tetap aja lah jaga servis saya untuk pengunjung lah. Betul. Itu udah deal-dealan harga, udah apa pak titip barang dulu, saya mau jemput adik-adik saya di bawah biar naik. Saya didik mereka jalan dari bawah ke atas. Saya cuman bawain barang-barangnya saja ke sini. Terpaksa saya tuh semangat nih, wah ini nih apa ya, income gitu. Kerjaan ya. Semangat saya bergadang tungguin lo. Lama, jadi mereka tuh jalan, teman-teman pecinta alam tuh dari Bandung tuh ke Lembang ke hutan ini tuh jalan gitu, keren gitu pak, bagus. Udah gitu udah naik semuanya itu banyakan pak. Banyakan. Dan mungkin panitianya juga adalah. Nah yang punya tas ini kan pak, kalau nggak itu kan bukan peserta lah. Peserta sama panitia. Bukan maaf. Peserta. Oh bentar, dari hari ini berarti yang waktu naik mobil angkot ini mau tas semua di dalam mobil buntung ya, maaf ya, mobil buntung Mbak Asep simpan di pos. Tapi peserta itu jalan kaki dari Bandung ke tempat hiking ini di Lembang. Berarti yang di mobil ini cuman panitia, kasarnya ini disebut seniornya lah. Ya betul. Peserta itu jalan kaki. Ya. Oh berarti seperti aspek lagi pak saya. Aspek lagi mungkin seperti itu. Iya pak. Ya Terhitung ada 9. 24 apa ya, bukan 9. Panitianya berapa ya lupa lagi sih, pokoknya banyak lah ya. Nah sedikit pak, sedikit bukan maaf. Tas itu kan ada 9. Oke saya itu 9. Lama kelamaan pesertanya juga bukannya jadi 9 jadi 8. Kok jumlahnya sedikit, ini grup cinta alam apa sih kok aneh ya. Kok sedikit tuh gimana ya. Nah saya ingat itu yang terjadi adalah saya hitung mereka tuh bayarnya masih tegang gitu pak. Ini tasnya ada 9, sementara orangnya ada 8 gitu. Orang 8 dari mana pak, kita pas-pasan ini tasnya seorang-orang ini yang panitia, ini yang peserta ini ada 8 pak, tas peserta ini 8, bukan nggak banyak kan, kita sedikit 9 pak, ini hitung pak 1, 2, kok hilang 1 pak. Udah ya. Udahlah mungkin mereka mau diskon tapi caranya mungkin gimana lah. Maaf teman-teman saya lupa. Dan yang paling unik adalah saya tuh mereka udah packing siap-siap. Untuk peserta ada 9, peserta ada 8, panitianya kalau nggak salah ada 3 atau berapa ya, 3 diangkut, 'angkot, 'ngambil barang-barang, yang 2 kayaknya ngebimbing mereka jalan.
Jadi kalau nggak salah ada 5. Terus pesertanya ada 8 lah, mereka bilang ada 8. Tapi tasnya lebih 1 Pak Jo. Udah saya nggak ambil pusing lah, biarin aja lah, biarin aja lah. Aduh, udah gitu mereka baris, udah selesai lah masalah tiket untuk apalah, udah selesai, saya jaga udah selesai. Berhitung lagi mereka, berdiri kamu, sebutkan namamu. 1, nama saya anu. 2, sampai finish, sampai ke 8 udah. Yang 9 kok nggak bilang, nggak dia berdiri tapi nggak nyebut apa gitu, dicuekin Pak. Ada 9 itu berarti benar ada 9 gitu. Gitu kan. Tapi si Akang di situ lah, udahlah nggak pusing lah, nggak mau ribet ya, lah, nggak mau ribet lah, biarin aja lah gitu. Udahlah. Pas mereka masuk saya perhatiin itu yang ngaku-ngaku gitu tuh. Teman-teman maaf ya, itu wajahnya pucat teman-teman, pucat Pak. Yang terakhir itu Pucat, yang terakhir pucat Pak, biru Pak, biru, mukanya biru ya. kalau diingat-ingat tuh supaya apa ya, supaya ingin lupa tuh susah gitu Pak. Kalau sekali lihat gitu, coba kalau ada kamera waktu itu saya fotoin bener coba, aduh ya biru gitu. Oke, saya cerita lagi. Karena saya panik lihat wajahnya pucat, dia ngeliatin saya gitu, dia orang yang baris, dia liatin saya gitu. Dingin ya, tatapannya dingin Pak. berarti. Dingin Pak. Udah gitu saya kira orang ya, si jaga hati itu aja senyum aja sih. Tapi kok beda gitu tatapannya. Jadi saya ingat terus gitu. Tapi Bang Haji, maaf nih, Pak Asep, kalau nggak salah dalam kasus ini tuh saya pernah sempet ngobrol sama orang tuanya Bang Haji. Emang bener ya, kesaksian banyak saksi melihat bahwa ada 9 orang. Ya. Cuman ya sayangkannya itu nggak punya handphone, waktu itu zaman belum canggih banget. Sayang banget ya. Ya kan? 8 orang. Sebenarnya yang masuk 8, tapi kehitung ada 9. Banyak saksi lihat itu 9 dihitung. Iya. Dan yang waktu berdiri menyebutkan nama, benar, nomor 9 ini berdiri, tapi dia nyebutin nama. Betul kesananya. Dan ceritanya tuh Pak, jadi ada kesaksian dari temannya. Saya kan tanya lagi Besok kali harus ketemu. Turun lagi, sore turunnya, kita lah bisa udah kelar lah, acara mereka udah kelar, kegiatan mereka kelar, mereka turun, istirahat di warung lagi, ketemu lagi, ngobrol lagi. Apa yang terjadi tuh kira-kira? Saya tanya lagi, Pak, jujur aja, boleh nego tapi nggak boleh kayak gitu lain kali. Ada 9 orang, Bapak tuh, saksinya ada 9 orang. Pak, kita tuh kehilangan teman kita satu, wafat sahabat. Cara wafatnya nggak wajar karena Di atas. bukan di tempatnya lain Pak. Tempat lain. Oh iya. Apa Kodam Polri iya. apa Itu, gitu. baru dia terbuka ya. Mungkin yang ngikutin kita beliau Pak. Dan dia ngaku tasnya tuh ada 9, dia ngaku tasnya ada 9. Itu milik teman saya yang mungkin karena temen apa gitu sepupinya kok on metric gitu ya teman-teman. Kalau bahasa gaulnya sekarang kan 2021 ya, kok ada kejadian gitu ya, bisa gitu ya. Jadi jin apa tuh ternyata bisa menyerupai apapun. Makhluk apapun, bahkan orang ya Pak. Jadi istilah juri itu nggak ada. Itu setan dan Jin betul Pak. Jin berdiri-berdiri. Oh iya Pak. Oke, Kang Haji, mungkin cukup sekian dulu nih. Iya. Selanjutnya, oke teman-teman. Sekian vlognya dari kita, Freddy Asep dan Bang Haji Hendrik ya. Stay terus, selalu tetap pantengin vlognya Freddy Asep di channel Sekitar Bela Diri. Kita akan terus mencari, menggali, dan untuk kedepannya mungkin kita akan eksplor ke tempat-tempat creepy, ke tempat-tempat serem. Ya, mungkin ya saya ada rencana nanti mau masuk ke pemakaman umum yang besar. Itu satu sisi bukan saya menantang, bukan, tapi satu sisi mengendalikan rasa takut saya. Ya, jujur saya ada rasa penakut. Saya akan mencoba melatih mental saya, akan memasuki itu semua.
Tapi tentunya saya tetap mau minta izin dulu ke yang apa, ke yang punya area, Betul. punya tempat gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah pantengin terus. Mohon dengan sangat bantu share, bantu like, bantu subscribe. Mohon dukungannya, mohon bantuannya. Mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa berkembang dan terus lebih baik. Nah, itu apa? Maji kira-kira? Dan mohon maaf untuk Bapak ya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya ada salah kata, kalau kita ada salah kata, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Di sini kita tujuan hanya untuk menghibur pemirsa dan teman-teman dan Jadi berbagi kisah ya, berbagi kisah. Jadi banyak sesuatu yang unik yang terjadi memang yang di luar akal sehat, tapi terjadi. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, maaf sebelumnya nih, senyum lagi sebentar. Saya mau nanya nih, part 5-nya gepekin jangan. Boleh lah. Aku punya ide nih. Boleh. ya. Kita buat bahwa pembuktian Pembuktian. omongan Bang Haji nih bener enggak sih? Nah, Oke. oke, siap. Ditunggu paranormal activity-nya. Oke, siap. Ya. Kalau suka, komen nih. Oke, Bener mau nggak nih kita kasih part 5-nya? mau. Oke, Mau kita bikin part 5-nya. oke. Pembuktian, oke. Siap. Assalamualaikum. Salam.